ketakwaan kita kepada Allah, semangat ketakwaan kita tidak akan melangkah atau berbuat apa-apa kecuali ditanya sih. Dalam kebersamaan itulah kita belajar sebetulnya, belajar. Dimudahkan Allah, dirahmati Allah. Anfusakum, maka jangan kalian mendolimi diri kalian. Waqatilul musyrikin kafah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah toleransi pada intinya adalah bagaimana menyadari bahwa manusia itu adalah sama. Artinya sama-sama makhluk Allah yang diberikan karunia sebagai makhluk yang paling mulia. Jadi sebetulnya sudah digariskan oleh Allah dalam surat Al-Hujurat itu, Hujurat 13, bahwa ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Hei manusia, sesungguhnya kami Allah telah menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan. Kami jadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Lita'arafu, agar supaya saling mengenal. Dalam mengenal ini otomatis ada unsur saling menghormati, saling menghargai, dan ada unsur kemanusiaan saling tolong-menolong. Namun Allah mengingatkan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu lah yang paling takwa kepada Allah. Ini dasar utama yang dituntunkan Allah. Jadi kemudian manusia diberikan akal untuk berpikir. Kemudian dia akan memilih, sehingga akhirnya timbul keyakinan. Ada yang keyakinan itu hanya mengikuti tradisi orang tuanya, mbah-mbahnya, yang kemudian dia tidak percaya kepada yang menciptakan alam jagat raya ini dan tidak meyakini dia diciptakan oleh Allah. Ngertinya ya turunnya bapak ibu saja. Ini oleh karena itu sikapnya adalah hidup ya cuma di dunia ini, tergantung ad-dahru, tergantung masa. Bagi orang yang beriman kepada Allah, beragama Islam, bahwa hidup ini tidak hanya di dunia. Karena itu manusia berusaha bagaimana supaya selamat. Maka Allah memberikan bahwa hidup ini punya tujuan. Dan tujuan itu ada cara-cara mencapai tujuan. Ada tujuan dan ditunjukkan cara-caranya. Bagaimana mencari tujuan itu? Oleh karena itu, wabtaghi fima atanil akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah olehmu kebahagiaan di akhirat, tetapi jangan lupa untuk urusanmu di dunia. Jadi dunia itu bekal untuk ke akhirat. Ini. Nah, bagaimana dalam menghadapi untuk toleransi? Yang satu tidak percaya adanya akhirat, yang satu percaya pada akhirat. Di sini ada Ada satu keyakinan bahwa keyakinan yang bukan agama itu ya termasuk agamanya mereka, agamanya nenek moyangnya itu. Artinya keyakinan yang dianggap kuasa itu siapa? Yaitu yang sekutu-sekutu selain Allah. Nah, umat Islam di sini mengatakan lakum dinukum waliyadin. Silahkanlah ada beragam, tapi tetap tidak boleh saling. Dan Islam melarang wala tasubbu, jangan kamu memaki-maki sesembahan selain sembahan Allah. Sebab nanti orang yang menyembah selain Allah itu akan memaki Allah. Oleh karena itu dilarang. Ya sikapnya. Karena itu lakum dinukum waliyadin. Nah, kepada sesama Islam karena berbeda furuk, berbeda cara mengerjakan
amalan-amalan yang ada perbedaan itu tetap ada sikap lana a'maluna walakum amalukum. Yang penting asal kita bisa menjaga, tidak saling mengolok-olok, tidak saling menyalahkan, tidak saling menggunjing, apalagi mencari-cari kesalahan, dan tidak boleh su'dzon. Oleh karena itu kalau itu bisa dilakukan, maka kita akan bisa menjaga diri. Bagaimana supaya saya tidak menyakiti orang lain? Bagaimana saya tidak prasangka pada orang lain? Yang penting kami berusaha untuk berbuat baik. Bahkan kalau kamu disalahi, tidak harus dijawab dengan kesalahan. Disakiti tidak harus dijawab dengan sakiti. Karena Rasulullah memberi contoh yang luar biasa yang kadang-kadang sulit kita mengikuti. Sering disampaikan oleh para mubaligh, Nabi itu selalu menyuapi orang Yahudi buta. Dan orang buta itu selalu menjelek-jelekan Nabi, memaki-maki Nabi. Padahal Nabi itu yang menyuapi. Terus pokoknya entek ngamek lah, entek ngamek le unek-unek ke Nabi Muhammad itu. Jika anggap dusta ada banyak istri dan sebagainya. Setelah Nabi wafat, Abu Bakar tanya pada putrinya Aisyah, istri Nabi, berjam-jamnya, Duk, kira-kira apa yang amalan Rasulullah yang belum pernah kami lakukan? Ya ayah, Rasulullah itu tiap pagi nyuapi orang Yahudi buta di sana itu. Kalau begitu saya akan teruskan menyuapinya. Betul, Abu Bakar datang menyuapi orang Yahudi tadi. Orang Yahudi kaget. Loh, kok rasanya beda? Kok agak kasar itu. Tidak santun, baunya juga lain. Nabi kan baunya wangi gitu. Loh, kamu siapa? Saya Abu Bakar. Nah, kemarin nyampe siapa? Kemarin yang nyampe adalah Rasulullah, Nabi Muhammad. Begitu kaget, ngeblak dia, dan akhirnya dia masuk Islam. Jadi kejelekan apapun yang disampaikan orang lain kepada umat Islam, kalau bisa kita dengan lapang dada bisa memaafkan. Walaupun itu sulit, dan justru kalau bisa mengatasi kesulitan itulah kita menjadi iman yang kuat. Jadi tidak mudah menghadapi orang yang selalu menyakiti kita, kok harus dibalas kebaikan. Bukan madu dibalas dengan air susu dibalas air toba, tapi bagaimana air toba dibalas dengan madu. itu ajaran Islam yang demikian. Apalagi dengan non Islam harus begitu, apalagi dengan luar. Memang kita seperti di pernah sampai di YouTube itu ada pendeta yang menegur anak karena diajak acara pagi, minggu pagi tidak mau. Rasanya saya baca Quran. Baca Quran, kalau di sana nanti ada apa-apa, ada makan, ada mana. Kalau baca Quran ada apa-apanya. Anak kecil dibegitukan dalam YouTube itu, ternyata anak kecil ya akhirnya kuat, lebih senang untuk tetap baca Quran. Nah, di bawah yang acara minggu itu memang setelah acara minggu mesti pulang disangoni, diberi makan-makan. Nah itu nanti seperti gaya PKI dulu, guru TK ngajak anak-anak silakan mohon kepada Allah Tuhanmu. Mohon apa? Sungguh mohon buku atau mohon apa? Nah, gimana? Dibuka dapat enggak? Tidak. Coba sekarang mohon kepada ibu, Bu Guru, saya minta buku. Ya, dengan merem kemudian menjam mata, kemudian buka sekarang matamu. Gurunya sudah bagi buku tadi. Dapat enggak? Jadi Tuhan enggak ada ya. Nah, semacam ini yang perlu kita perhatikan. Jadi
pihak-pihak untuk melemahkan keimanan kita itu caranya macam-macam. Dan pada umumnya biasanya adalah masalah keduniaan. Dan sekarang itu yang perlu kita perhatikan adalah, saya sangat prihatin kalau ada informasi G sekarang sudah meng-Indonesia. Paling sedikit ternyata di Sumatera Barat itu 18.000. Kemudian DKI 48.000. Jawa Tengah, Jawa Timur itu sekitar 200-an katanya. Yang Jawa Barat itu 300.000. Anak-anak muda. Karena kebebasan itu kemudian kita sangat prihatin itu. Karena merasa hidup ini ya bebas tadi. Bebas dalam pengertian kemudian tidak perlu agama. Dan situ tidak ada merasa tidak perlu tanggung jawab. Oleh karena berbahagialah kita punya agama Islam ini, walaupun betapapun rintangan dan halangan, maka kita tetap. Jadi toleransi tetap kita jaga. Ya memang kita sebagai orang Islam harus lapang dada. Dan betapapun kalau kita tuh banyak kebaikan. Pengalaman saya waktu mahasiswa, ada tetangga orangnya ya kaya, terhormat, poso-poso udut merokok dan sok menghina. Tetangganya itu kan ibunya ada janda, ya mahasiswa, anaknya mahasiswa. Setiap buka anaknya, Mas, iku diatur ke buka. Padahal dia tuh nak sore duduk tuh malah justru oleh ibu itu disuruh membeli buka. Ya kolak, ya apa. Akhirnya orang tua yang tadi yang merasa lebih terhormat, membeli kaya, lebih dihormati, menghina seorang ibu yang janda, kemudian yang puasa itu semacam dihina gitu. Tapi justru ibu tadi untuk mengantarkan, walaupun tahu tidak puasa, tapi nuwun sewu diaturkan buka saking ibu. Dan akhirnya dia sadar. Nah, ini satu contoh saja, membalas penghinaan dengan kebaikan. Itu yang paling sulit. Ya. Oleh karena itu toleransi tetap harus kita bisa menjaga itu. Tapi yang jelas pedomannya lakum dinukum waliyadin. Di antara kita lana amaluna walakum amalukum. Jadi kalau memang kita biasanya subuh kunut, karena memang ya ada tuntunannya, tidak perlu menghina yang kunut atau sebaliknya. Justru kita mohon mudah-mudahan diterima begitu. Itu yang penting. Jadi saya tadi menyampaikan, biasakanlah kamu mohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mungkin ada kesalahan, karena memang nanti hakim mutlak itu hanya Allah. Yang benar hakim siapa? Tapi yang jelas orang yang sudah berusaha untuk melakukan yang benar itu andai kata salah itu masih dapat satu. Artinya tidak, karena dia tetap melakukan amal, itu maksudnya. Kami kira itu yang pokok. Jadi mudah-mudahan kita terutama pemuda-pemuda Islam bisa menjaga, bagaimana mencontohkan, jangan sampai terpersona dengan kebebasan anak muda, ada G, ada LGBT itu. Saya sungguh prihatin kalau justru Jawa itu termasuk tinggi. Dan mereka sangat getol, bahkan sudah mendunia mengharapkan pemerintah untuk mengesahkan. Nah, tinggal angkatan muda nanti yang bisa menjaga diri, dan bagaimana cara melawannya, tentunya bagaimana memberikan contoh-contoh aktivitas yang membawa manfaat. Kami kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.